wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Mangase. Saya dari kelas 6D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang sejarah uang. Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, uang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian. Mengingat dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa. Nah, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa uang telah memainkan peranan yang strategis di dalam perkembangan suatu perekonomian, terutama yang berhubungan dengan fungsi utama daripada uang yaitu sebagai alat pembayaran yang pada awalnya atau yang pada mulanya sering diartikan bahwa uang itu merupakan sesuatu yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Hal ini pula sejalan dengan yang dikatakan oleh George and Halm bahwa uang yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pertukaran dan mengatasi segala kesulitan dalam melakukan barter atau transaksi. Adapun para ahli lain yang menyebutkan pada bukunya yaitu The Veil of Money pada tahun 1949, uang yaitu segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Namun, dengan semakin bertambahnya populasi manusia, makin lama kebutuhan daripada manusia itu menjadi semakin kompleks jenisnya dan jumlahnya pun semakin besar. Sehingga tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan barang-barang dari hasil usaha orang lain. Karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunatullah di dunia ini. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna untuk mempermudah proses pemenuhan kehidupan manusia. Dan perkembangan sistem transaksi terus berkembang juga sampai pada saat ini. Nah, perkembangan itu mulai diawali dengan sistem barter atau pertukaran, lalu mengenal uang komoditas, lalu sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dan mungkin akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sistem barter. Nah, barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang telah digunakan oleh manusia. Barter ini merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa, ataupun sebaliknya. Nah, kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu hingga masa awal manusia modern. Lambat laun adapun kendala dalam perjalanan sistem barter ini, yaitu yang pertama sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ditukarkan. Misalnya contohnya yaitu jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang telah kita miliki. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu sulit menentukan kadar nilai barang yang telah kita tukarkan karena adanya perbedaan jenis. Lalu yang ketiga, sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Dan biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan sudah terrealisasikan. Nah, selanjutnya adanya kendala-kendala dari sistem barter tersebut, kemudian manusia telah mendapatkan ide untuk mengatasinya dengan menciptakan uang komoditas. Maka dari itu masuklah sistem uang komoditas. Nah, sistem uang komoditas ini atau commodity money sejak dulu orang-orang telah menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi
kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang, komoditi, dan jasa lainnya. Di bangsa Arab jahiliyah, mereka menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku-suku Afrika telah menggunakan sapi dan kambing. Penduduk Tibet menggunakan teh ikat. Penduduk Virginia menggunakan tembakau ikat. Bangsa Indian menggunakan gula dan wol. Penduduk Ethiopia menggunakan garam dan sebagainya. Akan tetapi kemudian muncullah kesulitan dalam penyimpanan dan ketersediaannya itu, hingga selanjutnya telah dipergunakan batu sebagai alat tukar. Akan tetapi karena terjadinya penumpukan batu, hingga akhirnya alat atau batu tersebut sudah tidak mempunyai nilai. Nah, selanjutnya masuk pada sistem uang logam atau metallic money. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia telah menggunakan logam mulia yang berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Dan proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima oleh banyak pihak oleh berbagai pihak. Uang koin dari logam mulia sempat lama telah menjadi alat tukar dominan dalam sejarah manusia sebelum muncul uang kertas. Nah, beberapa sejarawan meyakini bahwa uang kertas itu sudah mulai dipakai di Cina pada tahun 100 Masehi. Nah, suatu negara telah dianggap mempraktikkan sistem uang emas bila negara tersebut telah menggunakan standar emas dalam transaksi perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang digunakan sebagai alat transaksi itu adalah emas sebagai mata uang atau uang kertas yang bisa ditukarkan dengan emas, sehingga nilai mata uang negara itu selalu terkait atau ditopang dengan nilai emas atau gold standard. Nah, kemudian pada awalnya yang digunakan sebagai alat tukar yaitu fisik dari logam mulia tersebut. Namun lalu seiring dengan berjalannya waktu, manakala volume perdagangan luar negeri itu semakin luas atau semakin besar, maka keuntungan menjadi semakin meningkat dan harta juga semakin berkembang atau semakin bertambah. Dan maka dari itu diperlukan seseorang yang sangat dipercaya atau tempat yang aman untuk menitipkan uang-uang logam atau mulia tersebut, karena khawatir akan risiko kehilangan atau risiko pencurian. Maka mereka menitipkan uang-uangnya atau uang-uang itu pada penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas ataupun pemuka-pemuka agama. Nah, pihak-pihak itu kemudian akan memberikan akta yang berbentuk kertas atau yang disebut dengan banknot, yaitu janji pihak penerima titipan atau bank promise, untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan. Akta ini bukanlah uang, namun memberikan kepada pemiliknya dua hal. Yang pertama, menjaga uang dari pencurian dan kehilangan. Lalu yang kedua, memberikan kemungkinan kepada pemiliknya untuk melakukan transfer uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, akta ini mendapat sambutan baik karena telah diterbitkan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang baik di negeri, yang mempunyai reputasi baik di negeri perdagangan itu. Lalu masuk pada masa sistem uang kertas. Kepercayaan orang-orang semakin tumbuh terhadap banknot yang telah diterbitkan oleh lembaga keuangan ini. Nah, dalam kenyataannya, lembaga keuangan telah menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini sudah berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam. Jadi, kertas-kertas itu menjadi uang yang telah digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total. Nah, kemudian kondisi ini sudah semakin menguat ketika terjadi Perang Dunia pada tahun 1914 yang membuat saldo emas memburuk, sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan itu sudah semakin meningkat. Nah, keadaan ini mendorong negara-negara di dunia menahan saldo emasnya. Kemudian uang kertas tidak dapat ditukar dengan emas, padahal sebelumnya itu sudah memiliki kekuatan nilai tukar yang bersumber dari saldo emas yang senilai. Nah, setelah itu
uang kertas memiliki kekuatan nilai tukar dari beberapa unsur lain. Namun masih menggunakan unsur emas sebagai salah satunya. Akan tetapi, emas tidak secara total kehilangan sifat uangnya, bahkan senantiasa digunakan dalam hubungan internasional walaupun dilarang beredar sebagai mata uang sejak pada tahun 1914 Masehi. Banyak negara yang harus membayar kewajiban utang-utangnya yang dibebankan dengan emas ini pada satu sisi. Pada sisi lain, emas masih digunakan sebagai cadangan devisa di bank-bank. Walaupun syarat ini tidak umum bagi semua bank. Nah, apabila bank menyimpan sejumlah emas sebagai saldo mata uangnya, akan memberikan kekuatan nilai tukar. Selanjutnya, jika dulu terjadinya peralihan sistem uang dari logam kertas, yaitu melalui proses perkembangan yang panjang, diawali dengan motif keamanan dan kenyamanan bertransaksi dengan menggunakan kertas-kertas banknot sebagai pengganti saldo emas yang disimpan di lembaga penitipan uang emas. Namun kemudahan dan keamanan itu telah sirna atau telah hilang ketika kemudian kertas-kertas itu sudah menjadi uang dalam arti yang sesungguhnya secara hukum untuk menggantikan posisi dari uang logam. Nah, di sini orang-orang kemudian mulai berpikir bahwa mulai menemukan media lain untuk menjaga uang kertas dari resiko pencurian dan kehilangan pada satu sisi dan mempermudah transaksi pada sisi lain. Maka dari itu muncullah cek, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah uang dari berbagai bangsa. Untuk yang pertama yaitu uang pada bangsa Lydia. Nah, uang pertama kali telah diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum berbentuk seperti kacang polong. Nah, perbandingan antara emas dan perak yaitu sekitar 75 banding 25 yang disebut sebagai standar atau standar. Nah, James Waterford dalam buku History of Money pada tahun 1997 mendukung pendapat yang mengatakan bahwa uang pertama kali telah diciptakan dan digunakan oleh orang-orang dari kerajaan Lydia. Nah, Lydia itu sendiri adalah bangsa kerajaan Lydia yang dibangun oleh Giyes di Asia Kecil atau Minor Asia dan telah menjadikan Sardis sebagai ibu kotanya. Nah, bangsa Lydia diperkirakan pernah hidup di kawasan yang kini menjadi wilayah Turki pada 1200 sampai 5460 sebelum Masehi. Pertama kali uang telah muncul di tangan para pedagang ketika mereka itu telah kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter, lalu kemudian mereka membuat uang. Nah, pada masa Croesus pada tahun 570 sampai 546 sebelum Masehi, negara berkepentingan mencetak uang. Uang yang dipakai kerajaan Lydia konon berwujud koin yang bergambar singa mengaum. Dan Waterford meyakini orang-orang Lydia sudah memakai uang itu sebagai alat tukar sejak sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Adapun versi berbeda yang telah diungkapkan oleh Donald B. Klein melalui bukunya yaitu Rationality and Human Behavior pada tahun 1999. Dia mengajukan teori bahwa uang koin itu pertama kali ditemukan pada 6.000 tahun lalu di wilayah yang kini telah menjadi lokasi negara Turki. Namun Klein tidak mengaitkannya dengan bangsa Lydia. Kemudian selanjutnya yaitu uang pada bangsa Mesir kuno. Nah, pada Mesir kuno ini dibagi telah menjadi dua fase, yaitu kerajaan Mesir lama dan kerajaan Mesir pertengahan. Uang dalam berbagai bentuk yaitu sebagai alat tukar perdagangan yang telah dikenal dari ribuan tahun lalu seperti dalam sejarah Mesir kuno yang sekitar 4000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, mengenai sejak kapan emas telah digunakan sebagai alat tukar, sangat sulit untuk menemukan kepastiannya. Namun, yang pasti emas itu telah dikenal sejak 40.000 tahun sebelum Masehi.
Nah, sejumlah suku pedalaman sudah mengenal emas dan telah dijadikan sebagai alat budaya, khususnya perlengkapan spiritual kuno. Nah, dalam sejarah, masyarakat Mesir kuno atau Shirka pada tahun 1932 sebelum Masehi, mereka telah memakamkan Raja Tutankhamen dalam peti emas seberat hampir 2.500 pound. Nah, sebagai komoditi pertambangan, emas sudah mempunyai sejarah yang terlalu panjang. Diperkirakan sejarah penambangan emas itu sudah dimulai sejak pada 2000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Lalu masuk pada uang pada bangsa Yunani. Nah, pada bangsa Yunani mereka sudah membuat uang komoditas sehingga tersebar di antara mereka kapak dan koin-koin dari perunggu. Dan kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka hanya dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang pada tahun 406 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya masuk pada uang pada bangsa Romawi. Nah, pada bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga sebelum Masehi, mereka telah menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut dengan aes atau signatum esrut. Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Dan dikatakan bahwa orang yang pertama kali yang mencetak uang tersebut adalah Numa atau Servius Tullius. Dikatakan pula koin itu telah dicetak pada tahun 269 sebelum Masehi. Dan kemudian pada tahun 268 sebelum Masehi, mereka mencetak denarius atau dinar dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu dicetak ukiran bentuk tuhan-tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada uang pada bangsa Persia. Nah, pada bangsa Persia ini telah mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka terhadap kerajaan Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi. Pada mulanya uang telah dicetak dengan berbentuk persegi 4, kemudian mereka mengubahnya menjadi bundar dan di atasnya telah diukir tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia yaitu dirham, perak, dan betul-betul sangat murni. Nah, dari penjelasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa uang adalah alat yang telah digunakan orang untuk membeli barang dan membayar jasa. Dan uang adalah sesuatu yang diperoleh orang atas upaya menjual barang atau jasa. Nah, pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang itu berusaha memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, terjadilah masa barter atau sistem barter. Namun pada akhirnya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang telah dirasakan dengan adanya sistem ini, yaitu sistem barter. Biasanya barang yang ditukar itu bernilai tinggi. Misalnya garam yang oleh orang Romawi telah digunakan sebagai alat tukar. Pengaruh orang Romawi masih terlihat sampai sekarang walaupun sudah ada alat tukar dan sampai sekarang kesulitannya pun masih ada karena itu mereka membuat benda dari perak dan emas. Lama-kelamaan muncullah uang kertas. Pada perkembangan selanjutnya, orang sudah tidak memakai emas secara langsung. Sebagai buktinya, mereka telah menjadikan kertas bukti sebagai alat pertukaran. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah uang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.